iya aku pengen jadi ketua OSIS deh. Tapi kalian sendiri nggak punya etika yang bagus, kalian sendiri nggak punya sopan santun yang bagus, itu nggak bakal kalian dapetin. Apa ya, kalau misalkan disuruh ngerjain banyak tugas di SMA, terus sama di TO TO-nya tiap tiap hari hari nih ya, kayak mending DH. balik TO aja tiap hari sih Wah, jujur. nggak, aku tuh mikir, Iya. kalau misalnya kita baru ketemu orang, orang itu nggak bakal ngelihat kita kepintaran kita nggak sih? Iya sih, bener bener. Pertama kali ketemu orang kan orang nggak bakal nanya kan, 10 kali 51, Nggak akan nggak akan gitu kan. Tapi kayak orang bakal ngeliat perilaku kita, attitude kita, cara bicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to The Here. Nah teman-teman, izinin aku buat kenalin diri ya. Halo, nama aku Alia Najma dan aku dari 82. Nah, buat podcast The Here kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Nah, kedua tamu ini adalah alumni dari SMPDH. Kak, boleh kenalin diri dulu dong? Oke, mungkin dari aku pertama. Halo semuanya, nama aku Hasna Cahaya Kamila, bisa dipanggil Hasna. Sekarang aku bersekolah di SMAN 3 Bandung. Halo semuanya, nama aku Faizaneta Yusrazai Syabia. Kalian bisa panggil aku Syabia dan aku bersekolah di SMA Negeri 2 Bandung. Nah, Kak, biar kita nggak pada makin penasaran nih, kesibukan Kakak sekarang di SMA gimana ya? Oke, mungkin mulai dari aku dulu kali ya. Mungkin, di SMA 3 gitu ya, untuk 1 bulan pertama ini sebenarnya, udah mulai apa ya, banyak tugas ya, karena memang di SMA 3 ini kita fokusnya di akademik. Jadi dari awal kita udah bener-bener diterpa banyak banget tugas, banyak kerkom, ujian, ulangan tiap hari itu bener-bener capek banget. Terus mungkin selain tugas, aku juga udah mulai aktif di ekskul sih. Wah, keren banget. Mantap, Nana. Oke, kalau misalnya untuk aku sendiri, kesibukan di SMA Negeri 2 sebenarnya gak beda jauh sih, tapi kalau misalnya di SMA 3 mungkin tuh kayak lebih ke akademiknya kayak gitu kan. Kalau misalnya di aku bener-bener campur banget. Kita udah kayak aktif panitia, Mmm, aktif ekskul dan lain-lain. Cuman, kebetulan kayak tahun ini tuh adalah tahun pertama kali kita kurikulum iya, merdeka. bener banget. Jadi benar-benar kayak 1 bulan ini tuh penuh dengan kaget, kaget banget jujur kayak dengan kurikulum merdeka. Cuman, itu kayak namanya adaptasi kan ya. Jadi kayak kita di, 1 bulan ini lebih sibuk untuk beradaptasi nggak sih? Bener bener banget. Kayak kita sibuk untuk kayak beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya kayak gimana, guru-gurunya, teman-temannya, cara belajar kayak gitu-gitu. Terus apalagi kurikulum yang kita pakai kan kurikulum yang baru juga. Jadi kita juga lagi beradaptasi sih untuk gimana sih cara kita perubahan antara kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka kayak gitu sih. Nah, Kak, aku mau nanya nih. Kalau menurut Kakak nih, pas di SMP yang paling berkesan itu apa ya? Gimana? Mungkin dari Dari Ana. yang paling berkesan menurut aku di SMP dulu lumayan sering ikut lomba atau olim. Jadi menurut aku yang paling berkesan itu lomba sama olim sih. Karena apa ya, jujur sebenarnya dulu waktu kelas 7 tuh aku termasuk tipe yang takut itu untuk ikut lomba karena apa ya, ya takut kalah, takut saingannya itu pinter-pinter banget. Tapi pas waktu kelas 8 itu aku, apa ya, mencoba untuk ngalahin rasa takut aku, makanya aku ikut, Olimatik karena aku Oh, pengen coba pengen coba sih. olim. Selain yang Olimatik aku juga, fokusnya itu di Olim IPA. IPA. Olim IPA. Itu kayak pas SMP nih ya, kalau misalnya ada olim IPA, siapa yang bakal ikut? Hasna. Iya sih, jujur apa ya, dari lomba-lomba itu ngelatih ngelatih mental aku. Karena dari yang awalnya mental aku apa ya, selalu takut buat ikut-ikut lomba, selalu apa ya, nggak ngambil kesempatan yang ada, tapi sekarang setelah apa ya, udah ikut-ikut lomba, aku tuh, oh jadi sadar, oh ternyata aku tuh mampu ya sebenarnya di bidang ini, oh ternyata aku tuh bisa ya kayak gini. Jadi apa ya, jadi nambah kepercayaan diri juga sih, jadi pede aku nambah. Terus dari apa ya, dari olim-olim itu juga apa ya, biasanya ada beberapa materi yang lebih maju kan dari Beda. sekolah. Biasanya Beda. aku udah Lebih jadi ngejar ya. lebih ngejar, jadi biasanya aku udah lebih tahu gitu materi-materinya. Materi-materi yang dari olim biasanya nanti udah aku pahamin gitu. Sekarang gimana nih Syabi? Iya, Kak gimana Sebagai nih? ketua Masya MMK Allah. LPK guys. Waduh, ke-spill ya? Iya, ke-spill. Aduh, gila ya Aduh, Allah. ceritain ceritain. Oke, untuk masa-masa berkesan aku di SMP,
Mungkin beda, bisa dibilang beda banget gak sih sama Hasna? Terbalik ya? Tuh bener iya kayak gila. Karena hampir 70% kehidupan aku di SMP itu untuk ODM, untuk organisasi, untuk OSIS, untuk DRI, untuk MPK khususnya. Mhm. Terus karena aku tuh selama di SMP kayak dari kelas 7 ke kelas 8 itu aku ikut OSIS sebagai anggota OSIS, kelas 8 ke kelas 9 aku ikut sebagai ketua MPK. Di SMPDH kan. Ya jadi kayak hampir 70% kegiatan aku di SMPDH itu ya untuk ODM. Jadi kayak paling yang paling berkesannya ya pasti kegiatan-kegiatan ODM yang udah aku buat. Kayak misalnya ketika FOSBB, terus juga ketika LDKO, terus juga itu sih yang paling berkesan. Apalagi untuk angkatan aku ini alhamdulillahnya for kids itu eh ngebikin proker-proker baru. Jadi itu yang bikin aku kayak, wah itu menurut aku sesuatu, apa ya, kayak yang pengalaman aku yang paling berharga banget gitu. Terus juga ini gak sih Nak, pengalaman berkesan kita selama di SMP ada kelas 9 Kelas 9. TO tiap hari. TO tiap hari. Aduh gimana tuh Kak? Capek tapi itu pengalaman paling berkesan banget sih menurut aku. Gak bakal pernah keulang lagi masalahnya teh. Apa ya, kalau misalkan disuruh ngerjain banyak tugas di SMA terus sama di TO tiap hari nih kayak mending balik TO aja tiap hari sih jujur. Jadi untuk teman-teman SMP Darul Hikam di sini yang nonton terus kelas 9, nikmatin masa-masa TO-nya karena itu bakal jadi masa-masa kalian yang seru. Ngangenin Iya. udah SMP. Kalau misalnya kalian mungkin pernah dengar-dengar dari podcast-podcast sebelumnya yang ada aku bahwa kita tuh capek TO. Cuman ternyata setelah aku masuk ke dunia per SMA-an ini, aku kangen TO-nya. Jadi kayak coba dinikmatin aja karena TO-nya teh seru. Walaupun capek. Nikmati semua masanya gitu ya, Iya. karena bakal habis tuh. Iya, bakal habis. Jadi nikmatin aja. Oke, kalau gitu Boleh nih kita langsung masuk ke topik utamanya kali ya. boleh. Gimana? Nah, buat topik utama kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang etika anak sekolah. Tapi di sini kita tuh bakal pakainya tuh cara kayak disordered gitu. Kakak tahu nggak disordered? Tahu, seru. Boleh. Gitu ya. Iya, jadi nanti aku bakal kasih beberapa pertanyaan nih. Terus nanti kakak boleh milih satu option dari pertanyaan yang udah aku kasih. Oke. Boleh dikasih alasan kenapa milih pertanyaan itu juga. Oke, siap. Langsung mulai aja boleh ya? Oke, Kak, buat pertanyaan pertama aku mau nanya nih. Ini mungkin bakal sering terjadi ya di kalangan murid-murid. Oke. Ini tuh mending jujur tapi nilainya pas-pasan atau menyontek tapi nilainya tinggi. Gimana tuh, Kak? Untuk kali ini kayak pasti bakalan terus jadi perbincangan banget ya. Boleh dari Hasna gimana? Oke, tadi pertanyaannya mending jujur tapi nilainya pas-pasan atau nyontek tapi nilainya tinggi. Kalau aku mending pasti ya, mending jujur tapi nilainya pas-pasan. Kenapa? Karena aku tuh selalu percaya bahwa perbuatan kita yang buruk atau bohong, mencontek itu pasti akan ada balasannya gitu nanti di masa depan, entah dalam bentuk apapun gitu. Jadi kalau menurut aku ya nggak apa-apa gitu, mending jujur aja sama kemampuan kita sendiri, nilainya pas-pasan daripada kita tuh nyontek tapi itu tuh bukan hasil kerja keras kita walaupun dapat nilai tinggi. Karena menurut aku nggak akan berguna juga gitu ya kalau misalkan dapat nilai tinggi tapi itu sebenarnya bukan hasil usaha kita sendiri gitu. Sih bener. Kalau misalnya dari aku sendiri udah pasti jawabannya sama kayak Hasna lah ya. Kayak aku mendingan jujur tapi nilai aku pas-pasan karena menurut aku nilai itu nggak harus sempurna. Tapi kalau misalnya nilai jelek itu adalah merupakan salah satu proses dari kalian untuk menjadi lebih baik. Kalau misalnya kayak nilai kalian langsung bagus itu tuh kayak pasti bakalan beda banget sama kalau misalnya kalian tuh kayak pelan-pelan kayak gitu. Jadi menurut aku kayak mendingan kalian jujur tapi nilai kalian pas-pasan tapi kalian memperbaiki setelah itu daripada kalian nyontek. Karena bener juga kata Hasna kalau misalnya nyontek tuh perbuatannya yang kayak bener-bener apa ya, kayak kenapa gitu kan, dan itu pasti bakal jadi pro kontra banget. Cuman kalau misalnya dari aku sendiri, aku mendingan jujur tapi nilai pas-pasan karena menurut aku nilai pas-pasan itu bukan sesuatu hal yang jelek tapi itu adalah merupakan salah satu proses dari pembelajaran kita kayak gitu. Kalau misalnya nyontek malah nanti buruk di akhirnya ya Dan malah buruk di akhirnya karena mau gimana pun ditutupnya pasti bakalan ketahuan juga kan sih. Jadi kayak untuk kalian jangan coba-coba mencontek. Ingat-ingat Tidak boleh.
Mendingan kalian berusaha sebisa kalian, terus nanti kalian perbaikin lagi supaya nilainya bagus daripada kalian nyontek. Kan, nanti kalian juga ilmunya nggak dapet, iya kan? Ilmunya nggak dapet, terus nilai kalian juga nanti juga bakal ketahuan di akhir. Jadi mendingan berusaha dari awal, kayak gitu. Kalau misalnya nih Kakak kan kalau masuk SMA tuh ada PPDB gitu ya? Iya. Nah, terus kan misalnya ada yang kayak nilainya itu hasil nyontek gitu-gitu, menurut Kakak itu bakal ngaruh nggak ke SMA-nya pas nanti dia udah masuk tapi hasilnya tuh nyontek nilainya? Pasti ngaruh ngaruh banget. Karena kita tuh PPDB banyak kan juga jalurnya, terus juga Bener. bakal ketahuan kalau misalnya kayak nilai mereka pakai nilai prestasi nih, atau misalnya pakai prestasi akademik atau misalnya kejuaraan, tapi, mereka tuh hasil nyontek gitu-gitu, itu pasti bakal ketahuan banget. Karena di SMA juga kita tuh setelah itu tuh kayak bakalan ada, pengetesan ulang lagi gitu. Jadi kalau misalnya nyontek itu pasti bakal ketahuan banget. Oke, berarti buat, label kali ini tuh berarti penting banget ya teman-teman, buat teman-teman yang lagi belajar, lagi banyak ulangan, itu perlu diingat kata-kata dari Kak Hasna sama Kak Bia. Bener guys, jangan nyontek karena itu bakal ngerugiin kalian. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua kali ya. Buat pertanyaan kedua, ini mungkin ada hubungannya sama pertemanan kali ya. Mending bantu temen pas ujian, tapi risikonya ketahuan gitu. Atau fokus sendiri dan aman. Yang mana tuh Kak? Udah pasti Udah guys pasti ya, kita bakal milih kita mendingan fokus sendiri dan aman. tentunya. Dan aman. Terus juga menurut aku untuk hal kayak gini tuh berarti dipengaruhi sama pertemanan gak ya? Bener. Kalau misalnya dari aku sendiri, mendingan kita fokus dan aman saat ujian, tapi sebelum ujian itu kita bisa belajar bareng sama teman-teman. Iya, Ngerti gak sih? Jadi kayak kita tuh bukan kerja sama saat ujiannya, tapi kita tuh kerja sama, kita tuh sebelumnya gitu. jadi tetap menguntungkan kali ya dua-duanya gitu, nggak ada yang Jadi, dirugiin. kita kalau bekerja sama juga jangan in a bad way gitu ya, in a good way. Bekerja samanya ya sebelum ujiannya kita belajar bareng daripada bekerja samanya pas lagi ujiannya. Ya betul, karena menurut aku diskusi sama teman itu juga penting banget gak sih, Nah? Bener-bener ya itu tuh bertukar pikiran tuh bener-bener kayak sesuatu hal yang harus kalian lakuin, tapi jangan kalian lakuin pas lagi ujian. Jadi kalian tuh bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran itu saat sebelum ujian atau setelah ujian dan kalian membahas soal itu. Itu sih yang biasa aku lakuin sampai saat ini ya kan. Berarti emang tetap harus saling membantu, tapi harus menguntungkan dua-duanya, nggak boleh Jangan gitu ya. Iya, jadi kayak kita tuh bener-bener kerja sama, tapi jangan pas ujiannya gitu loh. Kayak sebelumnya aja bisa gak sih gitu. Nah, buat teman-teman yang masih kayak sering saling contek-mencontek gitu ya, Jangan lagi ya guys. Oke, kita langsung Nono. Oke, buat pertanyaan ketiga, ini mungkin rada harus mikir dikit ya kayak mending yang mana nih? Jadi, mending datang tepat waktu, tapi lupa nih bawa buku-bukunya, Waduh. atau datangnya terlambat tapi lengkap semua. Yang mana tuh Kak? Gimana ya? Kalau aku mungkin lebih pilih datang tepat waktu, tapi ketinggalan buku ya. Karena kalau misalkan kita datang tepat waktu, seenggaknya kita masih punya waktu buat misalkan minta gojekin gitu bukunya. Kalau misalkan udah telat, biasanya kita kan udah dapat hukuman. Iya bener. Dia udah dapat hukuman gitu. Jadi kalau aku mending datangnya tepat waktu, ya tetap masih ada waktu buat misalkan dianterin bukunya kayak gitu. Kalau Kak Bi gimana? Kalau aku sama kayak Hasna by the way. Iya. Aku mendingan datang tepat waktu, tapi aku nggak bawa barang-barang daripada aku telat. Soalnya kalau misalnya udah telat itu pagi-pagi udah bad mood, itu seharian bakal bad mood. Jadi kayak aku mendingan pagi-pagi datang tapi nggak bawa buku. Terus juga kan sekarang banyak e-book kan, ada e-book. Terus kalau misalnya kayak kertas, minta temen lah. Selembar rumah buat hari itu aja. Jadi aku mendingan datang tepat waktu, tapi buku aku ketinggalan daripada aku harus datang udah datangnya telat. Terus nanti kita jadi udah Ya biasanya bad mood terus nanti pasti dapat hukuman gitu. iya, jadi kayak udah bad mood aja seharian. Dan malu juga gak sih? Malu kata aku mah. Malu banget. Tapi jangan dicontoh untuk kalian datang tepat Kalian waktu tapi harus nggak bawa tepat barang-barang ya. Kalian harus tepat waktu dan bawa buku semuanya ya. Harus lengkap. Walaupun Siapin ada malam-malam. option nggak apa-apa. Siapin malam-malam ya guys. Iya, Terus siapin dari malam setelah sholat Isya mau tidur gitu, siapin dulu buku-bukunya biar datangnya tepat waktu, barang-barangnya nggak ketinggalan. Mantap.
Oke, buat pertanyaan keempat ini, wow, ini mungkin rada mutar otak juga ya. Wah, Muter otak. mutar otak, guys. Nih, mending aktif bertanya di kelas, tapi takut dianggap so pinter gitu. Atau diem aja dan gak belajar. Mending gimana tuh, Kak? Dapat jawaban kita bakal sama lagi, nak. Ya. Oke, dari kamu. Dari aku. Aku mendingan aktif di kelas tapi dianggap so pinter. Karena aktif di kelas itu kan contohnya kayak kita nanya ke guru gitu-gitu kan. Itu tuh bukan so pinter, guys. Itu tuh karena kita tuh kurang. Kita tuh kayak kurang informasi. Kita tuh butuh informasi. Makanya kita nanya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kayak aktif di kelas banyak nanya ke gurunya, itu bukan berarti dia so pinter, tapi dia mau pinter. Beda loh so pinter sama mau pinter. Beda banget. Ya kan? Jadi kayak aku mendingan aku aktif aja di kelas, tapi aku tuh bisa memahami pembelajaran dari si gurunya daripada aku harus diem-diem aja tapi nggak ngerti apa-apa. Kalau kayak gitu kan kayak ngapain juga kan kita ke sekolah itu juga untuk nyari ilmu gitu. Kalau dari Asla gimana? Kalau dari aku sendiri ya pasti sama gitu ya, sama Shevia. Mending aktif nanya tapi dianggap so pinter daripada kita gak nanya dan kita gak akan dapat juga maksudnya itu kayak gimana gitu kan. Karena kan tujuan kita nanya ya biar kita tahu, biar kita ngerti. Kalau misalnya kita gak nanya, gak ngerti, ya gimana kita mau paham sama pelajaran itu kan. Kayak gitu. Iya, maksudnya kayak orang yang aktif di kelas itu bukan berarti dia tuh so pintar, cuman dia tuh emang pengen menambah ilmu, menambah informasi gitu. Kalau misalnya Kak Bia sama Kak Hasna sendiri nih, misalnya lagi ada di posisi tersebut, misalnya kayak aktif di kelas terus tiba-tiba nih temen terdekat kakak sendiri gitu tiba-tiba ngomongin di belakang kayak, ih Kak Bia sama Kak Hasna kok kayak so pinter banget sih, kenapa gitu banget? Itu kakak gimana tanggapannya? Ya kalau misalkan dari aku sendiri ya apa ya, gak akan terlalu mikirinnya sebenarnya karena apa salahnya gitu buat nanya kayak gitu. Tapi ya kalau menurut aku mungkin aku akan introspeksi diri juga kalau misalkan apa ya, aku mungkin terlalu banyak nanya sehingga teman-teman yang lain itu gak dapat kesempatan. Mungkin aku akan introspeksi diri juga. Tapi kalau misalkan dari diri akunya sendiri mungkin gak akan terlalu mengganggu teman-teman yang lain, ya mungkin aku gak akan terlalu memperdulikan juga sih sebenarnya gitu. Sama sih kalau misalnya dari aku, kalau misalnya kayak karena kita aktif di kelas terus diomongin di belakang, aku tidak akan terlalu memperdulikan itu. Karena aku sendiri udah memberi batas pertemanan aku antara pertemanan untuk akademik, untuk organisasi dan lain-lain itu aku membatasi diri. Jadi kayak misalnya untuk akademik itu aku gak terlalu ikut campur sama, maksudnya gimana ya? Kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu, menurut aku udahlah nggak usah gitu. Gak usah terlalu dipikirin, maksudnya karena kan itu juga kita belajar bareng-bareng kan. Terus kecuali kalau misalnya kayak Hasna, kalau misalnya emang ternyata kita itu di kelasnya terlalu banyak nanyanya sampai yang lain gak dapat kesempatan, nah itu baru mungkin aku bakal introspeksi diri aku sendiri juga supaya nggak kayak gitu, supaya ngasih kesempatan ke yang lain. Tapi kalau misalnya aku cuma nanya beberapa hal yang aku tidak tahu, yang menurut aku harus nanya ke gurunya, terus ada yang ngomongin, aku tidak akan terlalu mempermasalahkan itu sih, biarin aja. Jadi tetap harus kayak ya udah fokus ke tujuan gitu. Fokus ke tujuan awal aja gak sih? Maksudnya bisa terganggu sama hal-hal yang di luar. iya. Biar gak gampang ke distract gitu. Iya benar. Soalnya emang butuh butuh fokus juga sih kalau misalnya untuk belajar itu kan. Kalau misalnya kita terus-terusan mencampuri masalah pertemanan dengan akademik, itu menurut aku itu nggak akan ada beresnya, nggak bakal selesai. Pertemanan kita juga tidak akan sebaik itu dan akademik kita juga tidak akan sebaik itu. Jadi menurut aku ya udah, kalau hal-hal kayak gitu mah biarin aja. Kecuali kalau misalnya emang salah kita, introspeksi guys. Berarti teman-teman kita harus belajar untuk memprioritaskan ya gitu ya. Ya bener, bikin skala prioritas aja. Misalnya untuk belajar nih, skala prioritas kalian itu apa gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri, kalau pertemanan gitu-gitu nggak aku terlalu pedulin kalau misalnya untuk akademik kayak gitu. Masya Allah, keren banget Kak. Mending ikut ekskul yang kita sukain gitu, tapi kita tuh nggak populer, atau ikut ekskul yang nggak disukain tapi kita jadi populer. Aku sama dia nih ikut ekskul Olimpiade Matematika. Seru kok Pak, seru Bu, seru banget. Asli seru kok. Cuman emang gak mudeng aja anaknya. Karena bebersih bisa kita jadiin apa ya, sebagai cara kita buat senang-senang juga sebenarnya, karena bareng-bareng sama teman. Kata Syabia juga bisa Lebih mending duduk di depan terus kelihatan sama guru
Atau duduk di belakang tapi sulit buat fokus, tapi bisa ngobrol sama teman gitu. Gimana nih teman-teman? Penasaran gak sama jawaban-jawaban selanjutnya? Pasti banyak loh jawaban-jawaban yang gak kalah menarik. See you in the next episode. Bye-bye!